Dan saya Suster Evi yang merawat putra ibu. Sore ini saya akan memberikan beberapa informasi yang terkait dengan sakit yang diderita oleh putra ibu ya Bu ya. Kemarin sudah dijelaskan oleh dokter sakitnya apa ibu? Sakit gula. Iya, iya sakit gula sampai jatuh kepada kalau istilah medisnya itu ketoasidosis ya Bu ya, jadi komplikasi. Nah ini sudah saya siapkan leafletnya, nanti kita belajar bersama-sama. Yang saya berikan sekarang itu khususnya terkait dengan pemberian insulin ya Bu ya. Karena kenapa saya khusus menyampaikan terkait dengan insulin, itu bisa dilihat di leaflet bahwa indikasi dari pemberian insulin itu adalah mutlak pada DM tipe 1 seperti yang diderita oleh putra ibu ya Bu ya. Supaya tidak jatuh ke kondisi yang sama seperti kemarin. Kemudian tanda-tanda dan gejalanya juga ada di situ, 1 sampai 10 itu ada tanda dan gejala. Nah itu pasti beberapa terjadi pada putra ibu kemarin ya, ada nafsu makannya turun, demam, nafas cepat, bau buah seperti itu deh. Nah yang terpenting di sini nanti adalah prinsip pemberian insulin ya. Prinsip pemberian insulin itu yang pertama itu sebenarnya sifatnya individu, jadi satu orang dengan orang lain itu berbeda ya Bu ya. Kemudian yang kedua itu juga tergantung dari umur, kemudian lamanya mengidap sakit, kemudian yang ketiga adalah gaya hidup. Gaya hidup di sini misalnya kebiasaan makan, kebiasaan minum, kemudian juga olahraga, seperti itu termasuk gaya hidup ya Bu Iya. Nah kemudian untuk suntikan insulin kalau diberikan 1 hari sekali itu akan sulit mencapai kadar gula yang normal. Anjurannya adalah sehari 2 kali suntik insulin. Dan yang terpenting itu suntik insulin tidak boleh dihentikan meskipun dalam kondisi sakit, tetap harus diberikan. Kemudian untuk kebutuhannya berapa sih? Itu tergantung dari berat badan. Berat badan putra ibu kemarin berapa ya Bu? 40 Suster. Ya 40. Nah kebutuhan insulin sendiri di sini dikatakan adalah setengah sampai 1 unit per kilogram berat badan per hari. Sehingga kalau berat badannya 40, kebutuhannya adalah 20 sampai 40 unit sehari ya Bu Nggih? Yes, sir. Nah itu kemudian bisa ditingkatkan atau pengelolaan insulin hariannya seperti apa sih? Nah kalau seperti ini kan akan sering dicek kadar gulanya ya Bu ya. Nah kalau kadar gulanya hasilnya itu kurang dari 90, kadar insulin bisa diturunkan. Nah kalau pada pemeriksaan kadar insulinnya adalah 90 sampai 130, itu kadar insulinnya dipertahankan sesuai dosis yang terakhir ya Bu ya. Nah kalau pemeriksaannya nanti di atas 130, itu bisa dinaikkan dosisnya 2 sampai 3 unit setiap 3 sampai 7 hari. Jadi 3 sampai 7 hari dicek kadar gulanya berapa. Kalau masih 130, di atas 130, kadar insulinnya bisa dinaikkan 2 unit. Begitu ya Bu. Paham ya? Yes. Nah, kemudian kalau cara menyuntiknya kemarin kan sudah diajari ya Bu ya. Sudah diajarinya, sudah bisa. Tapi nanti untuk persiapan di rumah kira-kira daerah mana saja yang boleh disuntikkan itu. Yang pertama itu di perut. Kalau di perut itu nanti penyerapannya akan lebih cepat. Kemudian yang kedua itu di lengan atas kanan kiri. Kemudian di paha atas kanan kiri dan juga di daerah pantat. Seperti itu nanti ya Bu ya. Yes, Bagaimana Ibu kira-kira informasi yang saya sampaikan, apakah cukup membantu? Ada pertanyaan Ibu? Tidak, sudah jelas Suster. Sudah cukup jelas. Baik, kalau memang sudah cukup jelas, kalau Ibu tidak keberatan, boleh saya tanya kembali ya Bu ya? Boleh Suster. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, mungkin Ibu bisa menyebutkan 2 saja prinsip pemberian insulin itu seperti apa Bu? Tidak boleh dihentikan. Kemudian sehari harus 2 kali. Iya. Jadi seperti itu ya Bu, nanti di rumah kondisi sakit tidak boleh dihentikan. Kemudian nanti kalau untuk di rumah nyuntik sendiri, daerah mana yang boleh Ibu suntik nanti? Di lengan kanan kiri. Iya. Paha kanan kiri. Iya. Di perut, terus boleh dibokong. Iya.
Jadi sudah cukup jelas ya Bu, informasi yang saya sampaikan sudah diterima dengan baik. Mudah-mudahan nanti Ibu bisa merawat adik di rumah sehingga tidak terjadi kembali kejadian seperti yang kemarin. Begitu ya Bu, informasi yang saya sampaikan, mudah-mudahan cukup membantu. Ada pertanyaan mungkin Bu? Tidak ada, Suster. Ya, baik. Terima kasih ya Ibu kesediaannya. Ya, sama-sama, Terima kasih, Suster. selamat sore. Selamat sore.